Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nama budaya, salam sejahtera. Halo teman-teman, selamat datang di video tugas kami, kelompok 5 kelas 11 DK. Berikut adalah anggota kelompok kami, Apren, Karen, Fiona, dan Bira. Kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa bersejarah yang menjadi tonggak persatuan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Ini kami akan menjelaskan latar belakang, isi, tokoh, dan kontribusi Sumpah Pemuda dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan keterkaitan lebih untuk kita semua. Latar belakang Sumpah Pemuda berkaitan erat dengan semangat persatuan dan kebangkitan nasional yang tumbuh di kalangan pemuda Indonesia pada awal abad ke-20. Berikut faktor utama yang melatar belakangnya. Pertama, penjajahan Belanda. Sejak abad ke-17, Indonesia dijajah oleh Belanda. Politik Divide et Impera, politik pecah belah, membuat masyarakat Indonesia terkotak-kotak berdasarkan suku, agama, dan wilayah. Kesadaran akan pentingnya persatuan untuk melawan penjajah mulai tumbuh di kalangan pemuda. Kedua, munculnya organisasi pemuda. Pada awal abad ke-20, banyak organisasi pemuda berbasis kedaerahan bermunculan, seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Celebes, dan lainnya. Mereka memiliki semangat perjuangan, tetapi masih bersifat kedaerahan. Ketiga, pengaruh kebangkitan nasional. Tahun 1908. Tahun 1908, Budi Utomo lahir sebagai organisasi yang mendorong kesadaran nasional. Kemudian muncul Sarekat Islam Indis Partis dan Perhimpunan Indonesia yang semakin menguatkan semangat nasionalisme. Keempat, Kongres Pemuda I pada tahun 1926. Kongres ini menjadi langkah awal untuk menyatukan organisasi kepemudaan di Indonesia. Meskipun belum menghasilkan keputusan Kongres, semangat persatuan mulai terlihat. Kelima, Kongres Pemuda II pada tahun 1928 dan lahirnya Sumpah Pemuda. Pada 27 sampai 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Mereka akhirnya sepakat untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda yang menyatakan 3 Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan karena berhasil menyatukan pemuda dari berbagai daerah dalam satu identitas nasional Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dibentuknya Sumpah Pemuda adalah untuk menanamkan semangat persatuan dan nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Dalam perjuangan melawan penjajahan, berikut beberapa tujuan utamanya. Yang pertama, mempersatukan pemuda dari berbagai daerah. Sebelum Sumpah Pemuda, banyak organisasi kepemudaan yang masih bersifat kedaerahan. Sumpah Pemuda bertujuan untuk menyatukan mereka dalam satu identitas nasional, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme. Dengan adanya ikrar Sumpah Pemuda,
Pemuda dari berbagai suku, budaya, dan agama semakin menyadari pentingnya persatuan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa pemersatu untuk menghilangkan sekat perbedaan dan memperkuat komunikasi antar suku di Indonesia. Dan untuk yang keempat, mendorong perjuangan kemerdekaan. Sumpah Pemuda menjadi dorongan kuat bagi pergerakan nasional dalam melawan penjajah. Semangat persatuan ini kemudian menjadi fondasi penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar ikrar, tetapi menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa yang menguatkan tekad rakyat Indonesia untuk merdeka. Nah, setelah tujuan, kita akan masuk ke dalam masalah yang dihadapi. Perpecahan antar daerah dan suku. Sebelum Sumpah Pemuda, banyak organisasi pemuda yang masih berjuang secara kedaerahan tanpa adanya kesatuan nasional. Politik pecah belah Belanda, David et Impera, pemerintah kolonial Belanda sengaja membagi-bagi rakyat Indonesia agar tidak bersatu dalam melawan penjajahan. Kurangnya kesadaran nasional, banyak rakyat Indonesia yang masih lebih mementingkan kepentingan kelompok atau daerahnya sendiri dibandingkan dengan perjuangan bersama sebagai bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Beberapa tokoh yang berperan penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda antara lain Sugondo Tjojo Puspito, Ketua Kongres Pemuda II, Muhammad Yamin, perumus teks Sumpah Pemuda, W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya yang pertama kali diperdengarkan dalam Kongres, Amir Syarifuddin, Djoko Marsait, Sarmidi Mangun Sarkoro, Johannes Leimena, Kartosuwirjo. Selanjutnya adalah tempat terjadinya Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda berlangsung di Jakarta dengan 3 tempat utama, yaitu yang pertama, Gedung Katolik Jongelingenbond atau disingkat dengan KJB, Lapangan Banteng, 27 Oktober 1928. Pembukaan Kongres. Kedua, Gedung OS Java Bioskop, Jakarta Pusat, 28 Oktober 1928. Sesi kedua. Selanjutnya, Gedung Indonesiasi, Kruggebouw, Jalan Kramat Raya nomor 106 pada tanggal 28 Oktober 1928. Sesi penutupan dan pembacaan Sumpah Pemuda. Kapan terjadinya Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II yang berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya. Kontribusi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memiliki pengaruh besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama dalam membangun semangat persatuan dan nasionalisme. Berikut beberapa kontribusi utamanya. Kesatu, mengukuhkan persatuan bangsa. Sumpah Pemuda berhasil menyatukan pemuda dari berbagai daerah yang sebelumnya masih berjuang secara terpisah. Ikrar ini menegaskan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan baik dalam aspek tanah air, bangsa, maupun bahasa. Kedua, mendorong perjuangan kemerdekaan.
Semangat yang dihasilkan dari Sumpah Pemuda menjadi kekuatan besar dalam perjuangan kemerdekaan. Nasionalisme yang semakin kuat akhirnya mendorong berbagai penggerakan politik menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Ketiga, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sumpah Pemuda menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Hal ini sangat penting untuk komunikasi dan memperkuat identitas nasional di tengah keberagaman suku dan budaya. Keempat, ada melahirkan generasi perjuangan nasionalis. Setelah Sumpah Pemuda, semakin banyak organisasi kepemudaan dan pergerakan nasional yang lahir dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti Indonesia Muda dan Partai Nasional Indonesia yang disingkat PNI. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah membentuk dasar ideologi bangsa. Nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda menjadi landasan dalam pembentukan ideologi nasional Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam dasar negara Pancasila. Kesimpulan akhir, Sumpah Pemuda adalah tonggak sejarah yang membangun semangat nasionalisme dan persatuan. Tanpa Sumpah Pemuda, perjuangan menuju kemerdekaan mungkin akan lebih sulit dan terpecah-pecah. Hingga kini, semangat Sumpah Pemuda tetap relevan sebagai inspirasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.